Kali penceramah di Sawer gitu. Jadikanlah rumah tangga kita menjadi taman di antara taman surga. Bagaimana caranya? Kalau tadi Umi Nur Haidah berpesan kepada anaknya, nah jangan lupa sholat, nah jangan lupa baca Quran. Kurang kuat bini marah. Tuh. Kalau mau kuat, rokok nasuha. Maka kekurangan suami ditutup oleh istri sebagai pakaiannya. Kekurangan istri ditutup oleh suami sebagai pakaiannya. Wahai para suami, datangilah sawahmu dengan baik. Jangan sembarangan maco sama orang. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Sohibul Bait, Kakanda Umi Hajah Nur Haidah Sarujin beserta seluruh keluarga besarnya, keluarga besar yang ada di sini dan yang datang dari Bima, semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak Amin dong yang ngasih makan ntar nih. Lu Amin pelit amat lu. Dari tadi nangis mulu, kapan kita ketawanya? Ini nikah pada nangis, bukannya girang ya. Kita doakan semoga Umi Hajah Nur Haidah beserta seluruh keluarga besarnya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnisnya, usahanya dilancarkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh anak cucunya dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Terkhusus buat calon pengantin Nahda yang okinya tidak ada. Semoga sehat sebab mulai hari ini sampai hari Ahad itu menyiapkan ekstra tenaga yang luar biasa. Apalagi setiap ketemu tamu senyum terus. Pokoknya bentar-bentar nih, bentar-bentar nih. Makanya harus sehat Pak, Bu. Juga hadir di sini artis kita yang sudah membawakan sholawatan dengan indah, dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan indah. Semoga yang menggunakan seragam apa ini, ungu-ungu bukannya, unyu-unyu, ini udah pada lunas belum ini ya? Semoga selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Hadir di sana ada beberapa kiai, beberapa ustadz yang tadi telah melantunkan ayat Al-Quran dengan trio macannya. Trio apa tadi ya? Bukan trio kori, bukan trio macan. Yang sudah tua tapi luar biasa, namanya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Itu kori pada masanya luar biasa. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bisa berangkat haji dan umroh di Makkah. Ziarah baginda Rasul di Madinah. Bisa tawaf di depan Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, pulang haji, pulang umroh, bisa beli mobil yang mewah, rumah dan sawah, istrinya nambah cintanya, nambah cinta. Saya tidak panjang-panjang, ibu bapak sekalian, cukup 10 menit saja. Karena sebentar lagi mau Jumat, kita juga belum makan siangnya. Jadi nggak panjang dan nggak pendek saya ceramah. Kira-kira orang-orang sini maunya ceramah yang panjang atau yang pendek? Maunya panjang masuk separuh atau pendek masuk semua? Ceramah, jangan kemana-mana. Ya Bang Haji Habib ya, kita belum ngerokok nih Bang Haji. Belum ngopi. Umi ini punya produk, ada rokosin sama kopi Turki. Iya, mau coba nanti silakan beli, jangan minta doang. Ibu bapak sekalian, pertama
Saya mau sampaikan bahwa ini jalan, Pak Bu. Ini jalan yang biasa jalan ini digunakan untuk kendaraan mobil dan motor. Tapi pada siang hari ini, jalan ini menjadi taman di antara taman surga. Jangan dilihat tendanya bagus, ini pasti mahal, ada AC-nya. Ini ada karpetnya yang luar biasa. Dari semalam Umi Nur sudah gelisah, hujan Ustadz, hujan. Om Idhar sudah telepon, Ustadz gimana ini hujan, bisa nggak dipindahin? Saya jawab, emang saya dukun apa? Biarin hujan turun malam, pagi insya Allah aman. Dan Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini atau siang ini kita dibikin adem hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyatakan ini taman di antara taman surga bukan lagi kiai. Yang menyatakan ini tempat menjadi taman di antara taman surga bukan lagi habaib, bukan lagi para ulama. Tapi yang menyatakan ini taman di antara taman surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat baginda Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian semuanya melewati taman di antara taman surga, maka masuklah kalian. Sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah?" Wahai Rasul, apakah yang dinamakan taman di antara taman surga? Baginda Rasul menjawabnya, "Hilakul dzikri," riungan orang-orang yang berzikir. Dalam salah satu riwayat, "Au fi majalisil ilmi," atau majlis ilmu. Kalau pada siang hari ini di tempat ini ada orang-orang yang baca Quran dengan suara yang indahnya, dengan fusoha yang luar biasa, qorinya dari pagi sampai sekarang masih melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Di sini ada suara Asmaul Husna dikumandangkan. Di sini ada orang yang zikirnya. Di sini ada orang yang selawatannya. Maka berubahlah jalan ini menjadi taman di antara taman surga. Inilah yang kita lakukan. Kalau orang pergi umroh, pergi haji, mereka ingin datang di Raudhah di Madinah. Tapi percayalah, Raudhah di Madinah itu DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Ini Raudhah DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini duduk di DPC, Dewan Pimpinan Cabang, Raudhah min Riyadil Jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Duduk di taman surga, alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Ada angin ada angin. Ini semua calon penghuni surga. Calon penghuni. Ibu-ibu lebih doyan duduk di taman surga atau taman kota? Taman surga atau taman kota? Taman surga atau taman safari? Kalau datang ke taman safari bawa uang nggak 5 juta? Bawa 5 juta. Datang ke taman surga bawa uang berapa ini? Nggak bawa uang ya? Kali penceramah di safari gitu. Kalau duduk di taman kota, Masya Allah. Duduk di taman kota bisa ratusan orang, bisa ribuan orang. Orang datang ke taman safari bisa ratusan, bisa ribuan orang. Maka kata Nabi, kalau kita pada siang hari ini berzikir di sini, kita baca Quran di sini, inilah taman di antara taman sur. Taman di antara taman sur. Apa pesan saya buat pengantin? Jadikanlah rumah tanggamu menjadi taman di antara taman surga. Pengantin bau-bau, pengantin yang sudah lama. Ini pesan buat semuanya. Jadikanlah rumah tangga kita menjadi taman di antara taman surga. Bagaimana caranya? Di rumah tangga harus ada baca Qur'annya. Di rumah tangga harus ada zikirnya. Di rumah tangga harus mendirikan sholat. Kalau tadi Umi Nur Haidah berpesan kepada anaknya, "Nah, jangan lupa sholat. Nah, jangan lupa baca Quran." Itu artinya orang tua punya pesan, jadikan rumah tanggamu menjadi taman di antara taman surga. Jangan tinggalkan sholat dan jangan tinggalkan baca Al-Qur'an.
Ibu-ibu sekalian, kira-kira kita di rumah tangga lebih banyak ngomongin orang atau baca Qur'annya? Baca Quran atau ngomongin orangnya? Mana yang paling fase, baca Quran apa ngomongin orang? Masya Allah. Kalau ngomongin orang fusahanya luar biasa, baca Qurannya belatak beletok. Ini mah bukan di sini, di sono, di laut. Di sini mah fase semua baca Al-Qur'annya. Tadi jadi bimbing surat Al-Rahmannya luar biasa, suaranya indah. Masya Allah, tadi ada yang bertanya itu, saya sudah nikah apa belum ya? Sudah, dia punya anak 2, kita bilang. Ustadz Ahmad macam-macam aja tanya. Pertama tuh, jadikan rumah tangga taman di antara taman surga. Kalau kita duduk di taman surga, ibu bapak sekalian, sebentar lagi kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi percayalah, semua umat baginda Rasul dimasukkan ke dalam surga. Ibu-ibu masuk surga enggak, Bu? Bu, mau masuk surga enggak? Maunya dimasukin atau masuk sendiri? Masukin. Masya Allah. Baginda Rasul sudah menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan dimasukkan ke dalam surga kecuali bagi orang-orang yang tidak mau. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, faman ya'ba, siapakah orang yang tidak mau itu? Baginda Rasul menjawabnya, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang mentaati aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau rumah tangga dijadikan oleh Allah menjadi taman di antara taman surga, maka di dalam rumah tangga jangan tinggalkan mentaati Allah dan mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Itu pesan saya yang pertama buat semua pengantin yang sudah berumah tangga ini. Dalam rumah tangga jangan lupa baca Quran dan zikir kepada Allah. Yang kedua, yang mau saya sampaikan adalah bahwa nikah ini adalah ibadah. Orang yang terlibat dalam pernikahan ini bagian daripada ibadah. Yang pasang tendanya bagian daripada ibadah. Nih, yang foto ini bagian daripada ibadah nih. Ceramah jangan ditanya, udah. Ke bagian 2 ini gua nih. Semua yang terlibat ini akan bagian daripada ibadah, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tiada kuciptakan jin dan jin dan jun. Jini oh si manis jembatan, tuyul damba, suster, owewe, liti, lato. Bahwa ini bagian daripada rangkaian yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini bagian daripada ibadah. Dalam hal kebaikan, semua dalam hal ibadah. Apalagi pada acara pernikahan ini ibadah. Ibadah yang luar biasa. Sudah ibadah nikmat, itulah nikah. Maka hatinya berbunga-bunga pengantin baru mah. Duduk bersandingan sama sang kekasih. Sungguh asiknya pengantin baru. Terereng, terereng. Terereng, terereng apa? Sungguh asiknya pengantin baru. Kagak cocok ini. Ibu bapak sekalian, maka orang kalau sudah nikah di dalamnya semua menjadi ibadah. Di mana sang istri di dalam rumah tangga semua menjadi ibadah. Suami juga mencari nafkah, semua menjadi ibadah. Lihat Pak, yang namanya suami istri kalau sudah sah, mereka berpandang-pandangan, maka pandang-pandangannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ibu-ibu di sini lebih suka mandang suami sendiri apa suami orang? Ada lakinya ya, jujur ya.
Bapak-bapak lebih suka mandang istri sendiri apa istri orang? Istri orang bilangnya, Masya Allah, ini bisa perang pulang ke rumah nih. Di mana sang suami, sang istri bergandengan tangan, Masya Allah. Begitu suami istri bergandengan tangan, maka pahalanya ditambah oleh Allah, hilang dosanya. Kemana-mana kalau kita berjalan gandengan tangan, mesranya luar biasa. Apalagi saya, Bu, kalau saya ke pasar, ke Giant, saya bawa istri, saya pegang tangannya. Bukan mesra, takut belanja, antar nunjuk semua yang ada. Ayo. Dalam rumah tangga, Masya Allah, sang suami pergi pagi pulang sore cari nafkah. Itu bagian daripada ibadah. Apalagi sang istri, dia di rumahnya, dia jam 7, dia jam 8, sudah mengambil air wudhunya, sudah sholat duha, dia mendoakan sang suami pergi keluar. Allahumma inkana rizkihi fil ardi fa'ambithu ya Allah. Kalau rezeki istri suamiku masih di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Mendoakan suami yang keluar, itu bagian daripada istri yang mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nahda dan Oki, nikah itu adalah ibadah dari sekarang sampai selamanya. Itu bagian daripada ibadah yang nikmat, ibadah yang enak. Sholat, Pak, mana enaknya sholat? Ayo. Lagi enak kongko sama kawan, hayallah sholat. Kata dia, ya sholat lagi. Lagi sholawatan, lagi kesidahan, lagi pergi ke mall, hayallah sholat, ya sholat lagi. Semua dia protes. Sholat sehari semalam cuma 5 waktu, tapi berapa banyak orang yang nggak sholat. Begitu juga orang yang haji, orang yang umroh menghabiskan uang puluhan juta. Apalagi sekarang orang yang pergi haji ngantrinya sampai 20 tahun. Tapi ada haji macam-macam, Umi. Ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Dulu ada haji begitu. Ada haji Jamisbon hasil jual sawah dan kebun. Ada haji Abidin atas biaya dinas. Saya lagi nunggu haji kosasi ini diongkosin orang. Ongkos dikasih. Semoga ini bisa berangkat haji semua. Pokoknya kalau sekarang ada angin puting beliung, gulung kita nih, diangkat sama angin puting beliung, langsung dijatuhin di hadapan Ka'bah. Haji umroh kita, mau nggak Bu begitu? Nanti pas pulangnya nunggu angin puting beliung lagi, mana angin ngangkat-ngangkat ini. Ditangkap askar kita. Ibu bapak sekalian, haji mahal, umroh mahal. Di dalamnya kewajiban diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Zakat juga cuma sekali sebulan mengeluarkan uang. Begitupun orang ibadah yang lain. Tapi kalau nikah, dari persiapannya sudah bagian daripada ibadah. Maka selama hayat di kandung badan, dia bersama istrinya, dia bersama suaminya, maka semua itu mengandung ibadah di hadapan Allah. Nikah adalah ibadah yang sangat panjang, maka banyak juga setan yang akan menggerogoti dan merusaknya. Nah, semoga Nahda dan Oki ini menjadi keluarga yang abadi, sakinah, mawadah, dan rahmah. Disingkat asmara. Apa? Abadi, sakinah, mawadah, dan rahmah, disingkat asma. Kita bikin istilah baru nih. Kita mulai di tempat ini, digaungkan oleh Ustazah Luki bahwa singkat menjadi asmara. Abadi, sakinah, mawadah, dan jangan samawa saja, abadi, sakinah, mawadah, dan disingkat menjadi asmara. Mau lagi kasmaran, asmara gitu loh. Yang ketiga, pesan saya selanjutnya adalah ada firman Allah begini, Pak Bu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian buat kamu dan kamu pakaian buat istri. Ingat Pak Bu,
Ibu-ibu ini adalah pakaian buat suami. Suami adalah pakaian buat ibu-ibu. Yang namanya pakaian, apa fungsinya? Pertama, pakaian itu fungsinya untuk menutup aurat kita. Yang pertama, fungsi baju ini untuk menutup aurat. Mau baju yang murah, mau baju yang mahal, fungsinya menutup aurat. Mau jilbab yang belum lunas, mau yang sudah lunas, fungsinya untuk menutup aurat. Apapun warna gamisnya, apapun warna bajunya, mau yang merah, mau yang putih, mau yang hitam, mau yang unyu-unyu, semua itu fungsinya untuk menutup aurat. Kalau istri adalah pakaian buat suami, kalau suami pakaian buat istri, maka dalam berumah tangga jangan diumbar-umbar aurat di dalam rumah tangga, saudara-saudara sekalian. Tutupi kekurangan antara suami dan istrinya. Aib-aib dalam rumah tangga jangan diumbar di sosial media. Sekarang ini Masya Allah bentar-bentar di-upload di sosial media. Berkaitan dengan suami di-upload, berkaitan dengan istri di-upload. Cukup kita di atas ranjang selesaikan. Insya Allah rumah tangganya abadi, sakinah, mawadah, dan rahmah, disingkat asma. Jangan diumbar, khawatir ada CLBK di luar, cinta lama belum kelar. Tuh, kawan SMP, SD muncul, kawan SMP muncul, kawan kuliah muncul. Makanya lu sama gua aja tadinya tuh, mulai muncul tuh. Sekarang ini apalagi ibu-ibu curhatnya sama ustaz terus, Masya Allah. Ngeri. Lihat kan? Curhat, Masya Allah. Urusan rumah tangga segala macam. Tapi kita harus ngerem. Cukup menjadi curhat. Ustadz Ahmad Yasin itu, Pak, pimpinan pesantren, fantastis. Itu imam terus di pesantrennya. Hadir tuh, Masya Allah, dicurhatin orang macam-macam. Ini ada istrinya nih, pesantrennya 3, istrinya 1 beliau. Di Bima ada 1, di Kukusan ada 1, di Citayam ada 1, pesantrennya 3, istrinya 1. Istrinya ikut nih, kalau nggak ikut saya ceramain dia. Curang dia bawa bininya. Ini orang Bima, Masya Allah, punya pesantren di mana-mana. Nih hadir nih juga Ustadz Muhtar Ahmad, dulu juara di RRI dulu. Sempat muadzin di Al-Azhar. Sama. Beliau juga banyak di WA sama Mahmud Sof, Mahmud Soleha. Mahmud Sof. Itu ada Ustadz Abdarab. Itu presidennya Corona, komunitas Rondo Mempesona. Hadir nih, ini bagian daripada orang-orang di sekelilingnya Umi. Dan datang dari Bima, ini luar biasa. Makanya Bima itu bikin mantap. Ya, Bu, ini istrinya Mumareso, mantan gubernur NTB. Tadi yang sambutan. Makin gubernur DKI. Ini beliau nih hadir nih bersama kita. Memang Bima itu luar biasa, saya sampaikan Mbak Bu. Bima itu artinya bikin mantap. Karena kukunya saja kuat, kuku Bima. Tidak ada kuku Jawa, tidak ada kuku Sunda, tidak ada kuku Betawi, yang ada kuku Kuku Bima singkatan, kurang kuat bini marah. Tuh. Kalau mau kuat, rokok nasuha. Masya Allah. Ya, alhamdulillah bujang biar nikah juga buru-buru. Tapi ini insya Allah aman semua. Karena Umi ini tegasnya luar biasa. Kalau iya, iya. Kalau enggak. Buat anak-anak. Dan itu berhasil mendidiknya. Masya Allah. Nah, terakhir Pak. Yang namanya pakaian itu fungsinya untuk menutupi rumah tangga. Istri menutupi aib-aib rumah tangga. Yang namanya suami pasti ada kekurangannya. Yang namanya istri pasti ada kekurangannya. Maka kekurangan suami ditutup oleh istri sebagai pakaiannya. Kekurangan istri ditutup oleh suami sebagai pakaiannya.
Kalau saling menutupi aib-aibnya, kita angkat kebaikannya, kita keluarkan kebaikannya, kita ikuti kebaikannya, maka terjadilah rumah tangga tersebut di dalamnya muncul benih-benih cinta sampai akhir yang memisahkan adalah kematian. Saya mau kritik orang-orang berdoa begini, semoga sampai kakek nenek ya. Ini saya curiga nanti kakek nenek cerai mereka. Hati-hati tuh. Hati-hati, semoga sampai kakek nenek ya. Nah, kalau udah tua cerai menjadi apa? Sampai maut yang memisahkan dong. Jangan kakek nenek. Udah kakek, udah nenek, cerai. Cari apa udah? Mau cari yang mudaan. Maka ibu bapak sekalian, aib ini ditutup dalam rumah tangga. Jangan diumbar sosial media. Dan yang kedua, fungsi pakaian itu adalah yang menggunakan pakaian orang waras. Yang tidak pakaian itu orang gila. Lihat orang gila di jalan-jalan nggak berpakaian. Artinya kalau ada orang yang belum nikah, dia belum punya baju, dia belum berpakaian. Tapi percayalah, orang gila tidak masuk angin. Yang masuk angin hanya orang pintar. Karena ada iklannya, orang pintar minum tolak berarti masuk angin. Karena nggak ada orang gila masuk Alfamart beli tolak angin. Nah, ibu bapak sekalian, fungsi pakaian yang berikutnya adalah untuk melengkapi keindahan bagian daripada tubuh ini. Artinya apa? Dalam rumah tangga itu senangnya yang indah-indah. Dalam rumah tangga munculkan keindahan-keindahan. Antara suami dan istri, munculkan keindahan-keindahan, munculkan kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan yang dimunculkan dengan keindahan akan nikmat dipandang mata dan terasa nikmat dalam kita mengamalkannya. Yang terakhir, ada kalimat dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri itu ladang bagi kamu, maka datangilah ladang itu sesukamu dengan cara yang baik. Nada itu adalah ladang bagi suaminya. Maka yang namanya penggarap harus sehat. Yang namanya penggarap sawah harus sehat, harus fisiknya kuat. Jangan sampai penggarap sawah itu lemah. Jangan sampai penggarap sawah itu nggak kuat. Nanti akhirnya bisa digarap sama orang lain. Maka, wahai para suami, datangilah sawahmu dengan baik. Jangan dengan cara kekerasan. Datangin sawahmu dengan sukacita. Kalau mau macul sama sawah terserah. Itu asal macul sawah kita. Jangan sembarangan macul sawah orang. Sekarang ini berapa banyak orang yang sengketa akibat ada pemaculnya main macul sawah tetangga. Ayo macul sawah sendiri saja. Nanam di situ. Tapi ingat, cara nanam sawah sendiri ada masa basahnya, ada masa keringnya. Kalau ingin tumbuh, silakan dipacul sawahnya. Lagi ada basah sedikit-sedikit. Jangan lagi kering, nanti nggak muncul. Jangan lagi ada banjir, nanti nggak muncul juga. Ini kira-kira paham nggak maksud saya ini? Paham ya? Ini bahasa kiasan, nggak mungkin pakai bahasa yang karena ini sudah rada tua ini, nggak nyambung nanti. Nah, ibu bapak sekalian, maka di dalam hidup ini yang namanya seorang sawah, masya Allah, itu sawah, Pak, sawah kalau disiramin kasih pupuk, sawah kasih bedak, sawah kasih gincu, sawah ngasih uang, biar itu sawah enak kita paculnya. Itu sawah jangan banyakin rumput, Pak. Pak, sawah dikasih duit. Suruh belanja sawahnya. Supaya nanti enak kalau maculnya. Ini Masya Allah maunya macul yang enak, nggak dikasih pupuknya itu sawah. Nanti nggak tumbuh-tumbuh benih cinta di situ. Nah, ini isyarat dalam Al-Quran, ibu bapak sekalian, bahwa istri itu adalah ladang, maka suami silakan datang memacunya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, yang penuh dengan cinta yang ada di situ. Kalau ini yang bisa kita lakukan, insya Allah semua dalam benih-benih cinta, semua dalam kebaikan, akan lahir generasi
yang soleh dan soleha, akan lahir kebaikan dari keturunan, akan lahir mereka yang akan melanjutkan perjuangan daripada kedua orang tuanya. Terbukti Umi Nur Haida ini lahir darinya generasi-generasi yang luar biasa, wanita-wanita yang kuat melanjutkan bisnis daripada orang tuanya. Maka ini kita belajar kepadanya. Kalau beliau saja bisa, kenapa kita tidak bisa minimal melahirkan generasi yang soleh dan soleha, untuk yang lainnya akan diikut begitu saja. Apalagi pesan daripada Umi tadi, nak, jangan lupa sholat, nak, baca Quran. Ini inti dalam hidup, Pak. Ini inti dalam hidup, Bu. Maka apalagi zaman sekarang ini, zamannya sosial media, kita main WA terus. Kalau suatu kejadian, Masya Allah, suaminya pulang kerja jam 7 malam, suaminya ketuk pintu, Assalamualaikum, itu si ibu lagi main WA, ketawa sendiri sama WA itu. Hehehe, hohoho. Assalamualaikum ibu, hehehe, hohoho. Akhirnya suaminya ambil WA, HP. Assalamualaikum bunda, waalaikumsalam. Bapak di mana? Depan kamu, goblok nih gua nih, katanya. Oh iya, bapak udah datang ya, katanya. Ayo kita munculkan benih-benih cinta dalam rumah tangga. Semoga Nahda dan Oki menjadi abadi, sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi asmara.